Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Gata ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan mungkin lebih tepatnya ke review ya. Nah, seperti yang kita sudah sering bahas, di TCI tidak ada namanya grup berbayar ya, grup VIP, semuanya for free. Semua konten yang kita berikan for free. Lah kok bisa? How to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan cara kita mereview berbagai macam cryptocurrency project. Tapi please garis bawahi review. Kita akan bahas semua dari sisi positif dan sisi negatifnya ya. Oke, untuk Gata ini sendiri apa yang menarik? Yang menarik ini AI ya, tapi AI-nya berbeda dibandingkan dengan project AI biasanya. Karena ya kalau kita ngomongin project AI biasa apa sih? Oh, kita akan mengalahkan ChatGPT, kita akan mengalahkan OpenAI, tapi ya ujung-ujungnya faktanya enggak. Mereka jauh lebih ya nggak sebagus OpenAI dan lain-lain begitu, karena ya mereka punya resources yang luar biasa besar gitu kan. Itu sama aja kayak gua mau jualan ayam goreng, mau mengalahkan McD begitu. Ya, good luck gitu ya. Atau mau mengalahkan KFC, ya good luck. Ya, mungkin bisa take some of the market, tapi kalau untuk mengalahkan sih susah begitu ya. Nah, di sini Gata fokusnya justru lebih ke apa? Data gathering begitu, atau lebih tepatnya di sini adalah data agent begitu, DVA ya. Nah, karena konsepnya menarik ini ya, si Gata ini sampai mendapatkan investment dari Binance Lab. Walaupun sekarang udah berubah namanya ya, udah bukan Binance Labs lagi, tapi jadi YZI Labs begitu. Jadi dulunya Binance Labs, sekarang jadi YZI Labs. Rada susah disebut ya, jujurnya gue lebih prefer disebutnya Binance Labs, tapi udah dia ganti nama ya. Intinya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, konsepnya jadi gimana nih Bang ya? Kita cuannya gimana nih? Nah, ya, itu kan pasti yang dicari sama semua orang. Cuannya gimana nih di sini ya? Nah, jadi kita harus jelasin dulu. Si Gata ini jadi semacam kayak all-in-one AI platform begitu, di mana sekali lagi dia nggak berniat untuk bersaing dengan ChatGPT, Claude, Gemini atau apapun juga gitu, at least for now ya, nggak tahu ke depannya ya. Nah, tapi justru kita menggunakan beberapa AI tersebut begitu. Kayak di sini nih ya, kita bisa chat ya, kita bisa chat dengan DeepSeek, OpenAI, lalu juga dengan ChatGPT dan juga Gemini. Nah, mungkin lo berpikir, oke Bang, ini kalau gini caranya emang ya biasa aja dong Bang, kan kita juga udah biasa pakai DeepSeek, udah biasa tuh pakai OpenAI. Yes, benar. Tetapi di sini lo hanya perlu klik sekali saja atau lo ketik sekali saja, langsung ada perbandingan antara AI satu dan lain begitu. Kayak kita ambil contoh ini, buat ini aja ya, sekali lagi buat contoh, kita tanya how to handle regrets ya. Nah, di sini akan ada respon dari DeepSeek dan juga akan keluar dari OpenAI. Dari kita ya, sisi konsumen enaknya apa? Wah, kita bisa bandingin nih, mana yang menurut kita lebih bagus begitu penjelasannya, mana yang lebih lengkap, mana yang lebih mudah dimengerti misalkan ya. Nah, misalkan udah baca dua-duanya ya, nah lu ngerasa mana nih yang lebih kepake, mana yang lebih bagus. Nah, lu bisa klik pick your favorite gitu ya. Nah, oke, kebayang, berarti kan bermanfaat nih ya, kita bisa pakai AI-nya begitu, dan kita bisa bandingkan secara real time begitu. Nah, tapi cuannya di mana Bang? Nah, ini yang unik ya. Jadi semakin sering lu ngechat di sini ya, semakin lu sering ngechat, the more you chat, the more you earn. Wah, earn-nya gimana Bang? Nah, di sini ada bagian earnings. Nah, di sini lu bisa klik ya satu persatu semua and then get reward ya. Tapi butuh gas fee. Gua sayangnya di si Phantom ini nggak ada BNB, jadi ya nggak ada. Tapi jadi buat lu yang pengen ya bisa, dan harus ada sedikit BNB untuk gas fee-nya begitu, dan setelah itu lo bisa mendapatkan reward-nya begitu ya. Itu untuk yang dari bagian si chat-nya begitu ya. Nah, sekali lagi keuntungannya apa? Keuntungannya mengeliminate AI bias begitu ya, di mana lo langsung bisa cross reference antara AI satu dan lain begitu ya. Jadi men-triple juga insight lo ya. Dan juga ya tentunya selain dari itu juga bisa mendapatkan passive reward, di mana kita udah dapat jawaban nih, asik ya. Kayak dulu lah gitu, kalau misalkan kayak gua waktu zaman-zaman gua SMP SMA ya, lu nge-Google ya, yang nge-Google nggak dapat apa-apa, cuma dapat informasi aja, which is ya itu udah bagus ya sebenarnya. Nah, di sini bukan cuma dapat informasi, bukan cuma udah sekedar bukan cuma udah dikunyahin sama si AI-nya, tapi lu juga bisa mendapatkan reward-nya gitu ya. Nah, jadi ini konsepnya disebutnya sebagai GPT to earn ya. Jadi lu monetize your conversation sama ChatGPT
dan mendapatkan ya reward begitu ya. Jadi data creation ini sekarang jadi semacam ya kayak game. Jadi kayak apa ya? Ya itu GPT to earn gitu, chat to earn gitu, dimana lu bertanya hal-hal yang lu memang perlukan datanya. Nah, tapi di waktu bersamaan juga si Gata juga untung karena mendapatkan input dari lu gitu, mendapatkan data dari lu juga. Begitu ya. Nah, ya tentunya nanti ke depannya jelas lah ya, ini akan ada apa insentifnya si tokennya akan bisa diperjualbelikan lah. Begitu menjadi semacam token yang kita bisa jual beli di berbagai macam exchanger. Nah, for now masih belum begitu ya. Nah, tapi ke depannya ya jelas lah pasti itu menjadi salah satu tujuan mereka untuk bisa monetize-nya benar-benar. Sekarang ya masih belum lah karena masih cenderung baru ya. Nah, kalau kita di sini ya dengan satu project yang relatif masih cenderung baru ya. Nah, kita bisa di sini sudah cukup banyak data yang mereka kumpulkan ya. Kayak composition datanya sudah mencapai 4,3 juta lebih ya. Lalu reasoning datanya tuh udah 50.000 lebih. Lalu chat GPT user juga udah sampai 159.000 lebih dan seterusnya begitu ya. Nah, selain dari kita menggunakan si chatnya, ada juga namanya si data agent. Nah, data agent ini ya mereka itu seperti kita itu dipinjam lah, kita tuh dipinjam computing powernya oleh Gata ya, dan ya kita dapat rewardnya apa? Intelligence. Nah, intelligence ini ke depannya ya jelas lah bisa dipakai buat apa ya? Ya ke depannya ya dia pasti bisa di listingin di exchanger dan ya kita bisa ya jadi kasarnya apa disebutnya nih ya? Jadi kayak mining mungkin ya. Kalau mining kan kita computing powernya buat mendapatkan block reward tuh ya. Nah di sini ya kita mendapatkan rewardnya dengan cara memberikan data validation. Begitu kita menjadi data validation agent begitu. Dimana sebenarnya data validation tuh kalau di project-project ya seperti kayak OpenAI dan lain-lain ya itu mereka lakukan in-house sendiri di rumah ya di ini apa di dalam tim mereka sendiri. Nah tapi si data agent ini mendesentralisekan ya mendesentralisekan data gathering untuk AI-nya ini sendiri begitu ya. Dan tentunya semakin banyak data yang digather dan divalidate ya oleh berbagai macam orang ya. Nah, ini akan membantu si data ini jadi lebih ini lagi, lebih tepat lagi, lebih tajam lagi, jawabannya lebih bagus begitu. Ya ini sama kayak inilah, kan gue pernah bahas dulu ya mengenai AI. Jadi AI itu perlu diajarin. Ya, sama kayak manusia, cuma perbedaannya kalau manusia bisa PA, bisa PA, bisa belet gitu ya. Nah, tapi kalau si AI ya cenderung lebih cepat lah begitu. Nah, intinya dengan kita memberikan si datanya ini atau kita memvalidate data buat si AI, ini akan membuat si AI-nya lebih bagus lah. Intinya seperti lebih pinter lah begitu. Nah, caranya susah nih Bang buat kita mulai si DVA-nya? Enggak, literally very easy. Kita tinggal klik start DVA, jalan. Gua udah komplit 14 job dan itu arguably bahkan nggak perlu bisa dibilang job ya, kan lu cuma nunggu aja, nanti ada job baru, boom, masuk, lu dapat lagi skor, dapat skor, dapat skor. Nah, gua baru berapa lama ya, kayaknya 20 menit gitu ya, udah dapat 15 intelligence. Nah, ya tentunya kita masih belum tahu ya, ini apakah kedepannya akan jadi sangat mahal atau tidak ya. Ya, tapi ya kalau buat lo yang tertarik, dalam tanda kutip seperti mining ya monggo bisa dicoba begitu ya. Nah tentunya selain itu juga ya mereka ada airdrop nih dan ya airdropnya simple lah caranya ya. Lu tinggal misalkan follow mereka di X gitu ya. Follow mereka di X, lu tinggal link your account and then follow, lu bisa mendapatkan 200 intelligence. Lu join Discord dapat lagi 200 dan seterusnya. Begitu lu jadi bisa monetize berbagai macam hal yang lo lakukan di sini, mulai dari lo jadi data agent, bisa juga bisa juga lo chatting begitu ya. Dan ya tentunya ada juga referral. Nah, misalkan nih, wah lo ngerasa wah asik juga nih ya. Pakai si Gata gua bisa pakai AI-nya, gua bisa bandingin AI yang bisa dibilang kelas dunia lah ya, DeepSeek, OpenAI ya. Si ChatGPT, lalu si Gemini, lu bisa bandingin satu persatu gitu ya, mana yang mungkin lebih bagus sih responnya ya. Nah, selain itu juga ya lu bisa mungkin perkenalkan si Gata ini ke teman-teman lu begitu karena ya nggak ada resiko sama sekali kan ya. Apa resikonya? Ya paling kalau lu jadi doom scrolling gitu ya atau bukan doom scrolling, doom searching gitu. Waduh, jadi semuanya ditanya terus gitu ya. Ya mungkin itu bisa terjadi tapi ya itu tinggal di self control aja ya, jangan gila-gilaan begitu. Nah, tapi intinya tidak ada resiko dari uang ataupun apapun juga. Begitu. Jadi buat lo yang misalkan tahu, wah teman-teman lo nih suka pakai AI nih ya, kerjanya semua pakai AI, dan dia misalkan pengennya tuh kok bisa sekaligus semuanya keluar gitu ya, ada beberapa pendapat dari berbagai macam AI gitu mengenai hal-hal tertentu. Nah, lo bisa perkenalkan mereka ke Gata. Nah, lo bisa mendapatkan juga ya earning gitu as a referrer begitu ya, dan juga ya si referee juga bisa dapat begitu ya.
Nah, jadi ya quite interesting ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya mengenai si Gata ini sendiri ya. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, "Bang, ini kenapa sih? Ini kan jadi technically speaking disebutnya itu kan sebagai AI generated data begitu. Nah, kenapa perlu ya? Karena sekarang data yang apa yang disebutnya mungkin data yang cuma bisa diambil oleh humans ini udah nggak cukup begitu untuk bisa bikin si AI-nya lebih bagus lagi begitu. Nah, maka dari itu butuh AI generated data begitu. Nah, dengan ya ini dengan kita menjadi data agent begitu, dan ya bisa bilang ini very easy juga sih, jadi nggak repot ya, nggak repot, resiko juga ya apa cuma waktu paling ya, waktu doang, dan mungkin internet juga kuota ya, sisanya sih sudah begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Overall quite interesting ya. Nah, tapi kalau kita mau ngomong dari sisi negatifnya, ya sisi negatifnya apa ya sebenarnya ya? Kalau positif kan udah lihat tuh tadi ya, kita bisa pakai AI, kita bisa bandingkan hasil si AI-nya itu sendiri. Ya kita punya potensi bisa mendapatkan token yang kedepannya mungkin bisa boom gitu ya. Mungkin kalau dari negatifnya adalah ya AI in general, ya mungkin bisa memakan pekerjaan orang-orang juga sih ya, ya emang ada benernya juga ya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebenarnya nggak terlalu efektif sebelumnya begitu. Nah dengan AI ya jadi banyak orang yang mungkin terancam pekerjaannya begitu, apalagi makin dia canggih makin canggih lagi ya. Nah, mungkin itu aja sih mungkin ya in general AI yang bikin serem adalah dia mungkin bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang sebelumnya santai-santai aja gitu. Ya tapi that's the nature of ini ya, that's the nature of teknologi aja sih ya. Ya kayak orang-orang yang dulu ya sebelum ada kalkulator gitu ya, ya mungkin wah orang-orang yang bisa pakai sempoa gitu ya. Itu luar biasa, itu skill. Wah, sekarang udah ada kalkulator tinggal klik 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 plup. Ya itu mungkin pekerjaan pekerjaan orang yang specifically menghitung pakai sempoa itu ya mungkin berkurang gitu kan. Sama kayak gini deh. Sama contoh paling yang gue bisa pikir tuh fotografi ya, fotografi. Saat pertama kali fotografi itu ditemukan, gue inget gue tuh zaman ini ya, Victorian era ya, zaman Queen Victoria, berarti 1800-an akhir gitu ya. Nah, itu kan mulai ada foto tuh, mulai ada foto. Nah, itu membuat banyak para seniman tuh jadi, waduh, ini gimana nih pekerjaan kita ya. Wah, jadi sekarang udah nggak perlu portrait lagi kan. Kalau zaman dulu kan dilukis tuh ya. Misalkan raja-raja atau ratu-ratu dilukis tuh ya. Wah, banyak yang merasa terancam. Nah, tapi ya akhirnya manusia tuh will find a way dan ujung-ujungnya ya tetap masih ada gitu. Kayak painter sampai sekarang masih ada kan. Nah, tetapi ya mungkin mereka fokusnya dengan berbagai macam style yang lain begitu. Nah, maybe in the future juga orang-orang ya apalagi kayak kita lah, kita manusia ini kan very resilient ya. Kita akan find a way untuk ya tetap survive gitu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi AI memang ada seremnya ya dan bisa memakan banyak pekerjaan orang-orang juga. Nah, tetapi ya kalau kita nggak berusaha untuk mengembrace-nya juga, ya kita akan makin ketinggalan dan malah makin terpuruk begitu. Jadi ya kita harus mencoba sebisa mungkin untuk mengerti begitu ya, jangan sampai kita wah nggak mau berubah, nggak mau ada perubahan begitu ya. Ya kalau lu nggak mau berubah ya orang lain akan berubah dan lu ketinggalan, which is bad gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk review kita mengenai Gata. Buat lo yang mau coba silahkan bisa menggunakan link di bawah ya. Lo bisa coba untuk AI-nya, lo bisa coba juga si data agent-nya dan seterusnya ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candle,